ada orang claim lah pertunjukan air show dekat Langkawi itu sebagai melihat kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan ini? Di mana? Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah ini akhir-akhir ini Sari lihat ada cukup beberapa orang yang tekan Sari bahwa 5 Langkawi itu diklaim daripada Indonesia katanya. Padahal ya kita tahu kan 5 Langkawi itu tahun lalu itu sangat gempa ya. Itu berasal daripada Malaysia. Kenapa dan apa tujuan mereka mengatakan itu dari sana? Oke, nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas, dan sekarang juga sudah mau hari merdeka ya, tanggal 31 Agustus. Kalau Indonesia itu hari 17 Agustus sudah. Oke teman-teman, so jom kita tonton video ini. Kita tengok nanti artikelnya, kita bahas sama-sama. Seperti apa? Cum. Hai. Oke. Di sini ada Masya Allah, mempesona sampai mati pun Indonesia adalah negeriku yang paling kucintai. Luar biasa hidup TNI Angkatan Udara ya. Dan di sebelahnya itu ada daripada channel YouTube ya, ini 5 Langkawi 2023. Pas artikel ini ditulis netizen Indonesia klaim persembahan 5 2023 milik mereka. Teman, menurut Sari ini oknum ya yang berbuat seperti itu. Tak tahu Sari dia ada betul tahu itu adalah 5 Langkawi Malaysia atau dia saja je. Itu kita tak tahu apa tujuannya. Oke, nah ada yang tulis semangat patriotisme bagus. Oke, ini saya puji. Tapi kalau terlebih semangat patriotisme sampai klaim milik mereka padahal bukan, itu masalah. Nah, betul sekali ya. Betul sekali, apa yang berlebihan memang tidak baik ya kan. Apalagi ini mengaku katanya tadi daripada TNI Angkatan Udara. Nah, tak tahu Sari apa tujuannya, ya itulah yang di-share. Tapi ini kemungkinan hanya individu ya teman-teman, atau oknum saja. Sebelum kita mau melihat nanti tanggapan orang Malaysia dan juga macam mana sebenarnya 5 Langkawi itu, nanti kita akan tengok. Tapi ya teman-teman, ini Sari mau luruskan lagi. Tak tahu Sari ini ya, ada beberapa orang yang menimbulkan isu dikait-kaitkannya kemerdekaan Indonesia dan juga ke Malaysia. Nah, itu hari kan ada live streaming itu hari kemerdekaan Indonesia. Lepas ramai sebenarnya yang berkomentar di bawah itu, dan yang berkomentar itu orang pikir adalah orang Malaysia. Nah, contohnya ini kalian lihat, Malaysia dah hujat kita katanya. Padahal yang berkomentar ini itu bukan orang-orang Malaysia. Dari mana saya tahu? Saya pastikanlah orang Malaysia tak adalah menyebut, apalagi tak disenggol terlebih dahulu, mereka mesti akan diam. Nah, contohnya ini ada ditulis ini, kata orang menyala Pak D daripada bagus. Lagi helm proyek. Ini daripada Udin. Nah, dari nama-nama itu pun macam bagus, Udin. Sari rasa orang Malaysia tak ada menggunakan nama itu. Itu adalah nama-nama yang selalu kita dengar di Indonesia, Udin dan juga bagus. Nah, ini lagi katanya helm proyek. Di sini bukan panggil helm, tapi helmet. Nah, dan juga proyek. Sini project. Nah, gitu ya. Banyaklah ya berkomentar seperti itu, padahal daripada orang Indonesia sendiri, tapi disalahkannya boleh Malaysia. Nah, itulah saya pun geram ya melihat itu. Apa-apa Malaysia yang salah, apa-apa Malaysia yang salah. Nah, nanti kalau Malaysia buat lagi melawan gitu ya,
contohnya macam berkomentar-komentar tak baik, nah disalahkan lagi. Nah, tahun lalu Sari tak ada melihat Hari Merdeka, tapi Sari saksikan streaming lah. Dan ya streamingnya tuh bukan dengan orang-orang Malaysia ya. Padahal Hari Merdeka Malaysia, bukan orang Malaysia yang berkomentar. Sebaliknya adalah orang-orang Indonesia yang berkomentar yang tak baik lah, katanya giveaway, katanya apalah. Sehari pun baca pun geram, marah, sakit hati juga. Nah, tapi kalau kita dibuat seperti itu kita tidak terima. Contohnya ini orang Indonesia sendiri yang berkomentar di tempat Indonesia, tapi yang disalahkan Malaysia. Nah, kemana sebenarnya otak dan pikirannya ya? Oke, ini ya 5 Langkawi tahun lalu ya. Wow, Indonesia atau Langkawi Malaysia? Atau ya, berarti dia menanyakan gitu. Oke, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Salam. Hari ni kita tak nak cakap banyak sebab tajuk ni semua orang dah tahu dah. Di mana ada orang claim lah pertunjukan air show dekat Langkawi itu sebagai satu acara sambutan kemerdekaan pada 17 Ogos di Jakarta. Jadi khilaf dia menggunakan gambar yang dekat lema, dia claim sebagai TNI Angkatan Udara punya show. Jadi dia buat kesilapan Jadi kita tengoklah video seterusnya. Terima kasih. Oke. Oh, ini 5 ya. Oke, wow, gempak sangat ya. Wah, kenapa boleh colorful macam ni ya? Wah, tinggi sangat. Ini tengok lagi. Asli baru lagi gempak ini ya. Wah. Wow. Betul kan? Menunjukkan itu daripada menunjukkan lema Okey, kita terus tengok video lagi. Banyak lagi video yang kita akan pamerkan apa yang berlaku di lema pada masa tu yang seperti mana yang telah kita bincang sebelum ni 25 Mei ya. Wah, boleh dia pusing-pusing macam tu. Wah, ini tonton langsung baru lagi gempak nih. Wah. Tak takut dia. Sap. Wah, di atas dia pusing-pusing. Wah, tinggi nih. Tapi merinding ya, Wah, boleh sejajar, cantik ya susunannya itu. Wah. Wow. Oh, ini lain lagi. Oh, ada biru. Wow. Dari kecil. Wah, ini mantap betul. Wah, ada bentuk lagi dia buat ya.
Bagus ini ya, dia tak ada sangkut wayar-wayar. Tak ada di sini tiang listrik yang itu. Ini kalau merah pula. Tapi agak merinding ya dengar tengoknya. Agak takut sedikit kalau kita di dalam ya. Tapi kalau askar tuh mungkin sudah biasa. Ya, tuan-tuan. Itu yang kita lihat tadi ya. Jadi bila kita tengok tu memang sah lah kan bahawa apa yang dipamerkan di situ adalah daripada pertunjukan ni udara di exhibition Lema di Langkawi pada bulan Mei 2025. 2023. Jadi saya rasa kesilapan sebegini tidak sepatutnya berlakulah. Sebab ia telah memberi kelebihan kepada sesiapa. Pada pandangan saya, Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara pun tidak menerima ini sebagai satu kebanggaan. Sebab Indonesia sendiri mempunyai satu tim tunjukkan udara ataupun airshow team mereka sendiri dengan skill-skill tersendiri. Dan mereka juga terkenal sebagai satu pasukan yang hebat. Begitu juga dengan Tentera Udara Diraja Malaysia juga mempunyai satu tim yang punya kelas tersendiri, skill-skill tersendiri dan juga dikenali seperti mana pasukan daripada Indonesia juga. Jadi sebelum nasihat saya, sebelum kita membuat sesuatu lah, berita ataupun klaim sesuatu, kita perlulah analisis dulu apa ni maklumat yang kita dapat tu supaya tidak memberi satu kesan lah kepada mana-mana pihak. Contoh tentang airshow ni tidak beri kesan kepada TNI, tidak beri kesan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia. Cara sahih lah, saya bagi tahu itu adalah pertunjukan udara daripada Lema di Langkawi pada bulan Mei 2023. Saya harap benda ni tidak lagi lah menjadi sesuatu yang kecoh di antara netizen kedua-dua negara. Inilah satu kesilapan. Saya harap tidak akan berlaku lagi lah, sama ada di pihak sana ataupun pihak sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Okey. Dan seperti yang sudah dijelaskan daripada tuan ini adalah orang Malaysia, bahwa tadi itu adalah ya ada di Malaysia waktu 5 Langkawi pada Mei 2023. Okey. Nah, kita akan mereaksikan lagi. Sekarang kan berhubungan dengan hari kemerdekaan atau hari merdeka ya pada bulan Agustus ini. Nah, di Indonesia sudah dilaksanakan tanggal 17, tapi kalau Malaysia tanggal 31 kan. Berhubungan sekarang lagi tentang kemerdekaan, saya akan mereaksikan beberapa video lagi. Nah, karena sebelumnya tanggal 17 Agustus merayakan hari kemerdekaan. Nah, tapi hari kemerdekaan itu ada polemiknya sedikit. Nah, ada beberapa kisah yang cukup viral. Katanya paskibraka pasukan pengibaran bendera itu katanya kalau untuk perempuan dilarang menggunakan jilbab. Kedua, dikatakannya kita rakyat biasa itu tidak boleh menghadiri upacara bendera. Nah, gitu ya. Sampai ada beberapa rakyat yang mengamuk, mereka mau menyaksikan langsung sebagaimana hari pengibaran bendera di IKN ini ya, Ibu Kota Nusantara. Nah, karena pada tahun inilah tahun pertama diadakan upacara bendera di Ibu Kota Nusantara. Oke teman-teman, seperti apa kisahnya? Jom kita tonton video ini. Pertama, keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Kami mau terjun langsung melihat kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan ini? Di mana? Mentang-mentang kami awal mulanya ini cuma hutan, tapi dijadikan seolah-olah kami ini terpinggirkan. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Mentang-mentang kami dulunya ini tidak apa-apanya dibandingkan Jakarta. Kami tidak terima. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Awal mulanya saya cuma diam-diam, tapi saya tidak terima.
Karena ini negara kami ini tercinta, negara kami tercinta, kami tidak terima. Ini bapak saya nih dari tadi kemarin mau ke sini dilarang. Saya tidak terima. Dilarang di sana. Area masuk di sana di proyek. Kami cuma mau lihat Bapak Jokowi dilarang masuk. Kami cuma mau tidak dibeda-bedakan. Kami di sini tidak ada yang berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak asli orang sini. Kalau mau memeriksa silakan. Silakan, tidak ada senjata, tidak apa-apa, tidak ada apapun selain kami aja bawa diri. Kami mau melihat negara kami tercinta ini. Karena sudah hanya ingin menyaksikan ya kebersamaan kita di sini nih. Baik itu dari luar negeri dari manapun, hanya menyaksikan hari spesialis buat negara Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-79. Tetapi kami dilarang, kami tidak minta kursi untuk duduk. Kami hanya minta untuk duduk berdiri menyaksikan dari jarak jauh saja. Aku yang ku cintai. Nggak boleh nonton upacara di IKN. Tangis kecewa warga lokal. Nah, mereka ini adalah orang-orang Kalimantan itu sendiri, tapi mereka rasa kenapa kita warga negara Indonesia sendiri tidak boleh menyaksikan langsung hari kemerdekaan kita. Nah, ini adalah tangisan kecewa rakyat Indonesia yang mereka berharap mereka melihat secara langsung, tapi mereka dikecewakan dengan tidak boleh melihat langsung. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau paskibraka diminta harus copot jilbab, boleh dong kita minta syarat jadi ketua BPIP harus copot gigi depan. Kan nanti tinggal bilang, itu kan sukarela Bapak. Kalau nggak mau ya jangan jadi ketua BPIP. Sesimpel itu sih buat jawab sanggahan Bapak si paling berideologi ini. Tapi tahu nggak Pak, dengan fenomena ini muncul kesan kalau Pancasila itu tidak senang dengan atribut agama. Jadinya stigma yang melekat kalau mau jadi paskib ya harus lepas jilbab. Lagian dari mana sih dasar aturannya Pak? Apakah memang ada atau sengaja diada-adain? Kalau tidak senang dengan jilbab ya cukup di Bapak aja, jangan pakai instrumen instansi. Jadinya satu BPIP kan yang kena. Atau jangan-jangan Bapak udah ngelarang seluruh staf BPIP buat pakai jilbab. Harus dicek sih ini, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kalau iya waduh, ada yang enggak selesai dengan ideologi Bapak nih. Memakai jilbab itu hak yang dijamin dalam konstitusi. Terlepas dari adanya perdebatan kewajiban menggunakannya. Ya, selama masyarakat ingin mengekspresikan ritual beragamanya, ya harus dilindungi. Tapi apapun itu, saya tetap respect ke Bapak. Sudah mengembalikan suasana larangan berjilbab mirip pada zaman Orde Baru dulu. Gimana menurut kalian? Apakah ideologi kita memang tidak senang dengan atribut agama? Atau justru masalah terbesarnya Bapak ini yang terlanjur jadi ketuanya? Share pendapat kalian ya, debat tetap pakai adab. Lagi kisruh juga ya satu Indonesia. Sebelum itu ya paskibraka pasukan pengibaran bendera ya yang mengibarkan sang merah putih ketika itu. Oke, nah ini ada katanya ketua kepala daripada BPIP ya. Nah, dia yang mengusulkan supaya perempuan yang menggunakan jilbab itu ketika mau menjadi paskibraka itu harus melepaskan jilbabnya. Nah, ini cukup viral juga ya saya lihat. Nah, ramai yang kontra lah terhadap ini. Kenapa harus dilepas ya? Setahu Sari waktu sekolah ya, banyak juga teman-teman Sari yang paskibraka itu masih pakai jilbab saja. Tapi tak tahu akhir-akhir ini kenapa seperti itu ya. Nah, menurut kalian kenapa alasannya? Oke teman-teman, so itu tadi ya. Kalau kalian bagaimana tanggapan kalian atas beberapa yang tadi kita sudah bahas? Kalian boleh bagi pandangan dan komentar kalian dekat ruang komen dekat bawah. So segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye!